Hai hai hai, welcome to Living Sugar Talks, podcast pilihan untuk mengetahui tren dan juga update. Yeay! Woo! Halo semuanya nih, today aku bawa adalah host hari ini atau tuan rumah di Living Sugar Talks. Seperti biasa, wah pasti seru banget kita untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Tapi nggak berasa, ternyata sudah 18 hari nih kita memulai di hari yang baru di tahun 2024. Wah gimana nih? Kira-kira list kamu ataupun mungkin resolusi-resolusi yang udah kamu catat di tahun 2023 akhir sudah kamu lakuin belum? Atau enggak seenggaknya udah ada yang ke checklist nih. Nah pastinya semoga kalian di 2024 ini lebih semangat dan juga bahagia selalu. Dan untuk di episode kali ini di Living Sugar Talk seperti biasa kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelum aku nge-present bintang tamu ini, as always aku mau kasih tahu konsep atau tema hari ini. Yap, untuk mensupport nih para penonton kita, wah, kita akan membahas tentang self improvement dan juga love self atau self love. Widih. Karena ini cocok banget buat teman-teman semua untuk memulai tahun 2024 ini lebih semangat, lebih percaya diri dan lebih menyongsong kesuksesan kalian. Wih, amin. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja aku undang bintang tamu ini yang gak main-main, luar biasa banget. Karena beliau adalah seorang principal AC Ventures, founder juga dari Tinkerless dan juga Stellar Woman. Give applause and make some noise for Samira Shihab. Hai. Halo Kak. Waduh. Happy New Year. Happy New Year. Wah. Gimana nih Kak? Semangat baru di tahun 2024 Semangat nih. banget 2024. Semangat banget ya. New start, fresh beginning, benar-benar semangat banget alhamdulillah. Alhamdulillah semangat banget. Dan katanya nih ada kabar bahagia juga loh Kak katanya ya. Aku dengar-dengar katanya Kak Samira nih kedatangan bidadari kecil baru nih ya. My third daughter, jadinya anak ketiga putri, namanya Alana. Jadinya benar-benar 2023 itu sangat produktif, tapi karena itu melahirkan suatu my new daughter gitu. Wih, kau rasa tepuk tangan dong. Woo! Lucu banget Kak ya kalau kayak gitu ya. Iya 3 jadinya sekarang, so I'm very busy with them. Wah, 3. Agak pusing gak sih nih Kak? Pusing gak ya? Oh my god. Cewek-cewek semua nih. Cewek-cewek semua. Ya, fun sih. Fun. It's ya. a blessing. Jadi intinya udah bisa buat geng nih kalau kayak gitu nih. Bisa buat geng. Iya kan? Iya. Papahnya sendirian. Papanya paling ganteng. Paling ganteng. Iya. Jadi udah paling ganteng papahnya nih. Iya, udah. Tapi kalau gitu udah jelas dong ya, tahun baru nih kayaknya sama keluarga, bener kan nih Kak? Tahun baru pasti sama keluarga, benar-benar masih newborn. Jadinya my new boss itu adalah bayi 2 bulan. Ya. Bayi 2 bulan, tapi itu lucu banget sih, pasti keluarga pada lucu ya kan, pada dateng menikmati tahun baru sama keluarga, kayaknya emang asik banget sih. Benar-benar sih teman-teman pada keluar negeri ya udah kita di rumah aja konsentrasi sama anak-anak ini. Betul, ngapain keluar negeri kalau surga itu ada di rumah kok. Iya, betul gak sih Kak? Betul dong. Jadi seru banget. Jadi hari ini Kak, ya kan kita bersama Kak Samira akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang yang aku kasih tahu tadi nih Kak, self love dan juga self improvement. Yang dimana self improvement ini mungkin buat kaum Gen Z dan juga milenial sangat dicari karena kita nih kebanyakan nih kayak udah kena mental health semua nih kan zaman sekarang tuh kayak mental health mulu deh. Karena dicarinya tuh self improvement untuk mengupdate diri kita terutama di setiap tahunnya. Nah, kira-kira nih buat Kak Samira sendiri untuk self love dulu. Kita ngomongin self love. Kan mungkin menurut setiap orang self love itu berbeda. Tapi kalau menurut Kak Samira sendiri, self love itu apa sih Kak? Self love for me ya sebenarnya adalah salah satu kunci kata itu investment. Investasi diri sendiri. Karena kalau misalnya we invest in ourselves, we become better for everyone else around us gitu. Kalau misalnya kita memprioritaskan diri sendiri, our happiness, our fulfillment, kita lebih bisa menghadiri buat orang lain sih. We can be the strongest for everybody else that needs us, our support system dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ini bukan selfish ya. Self love itu beda banget sama selfish. Tapi self love itu ya creating boundaries, creating
our needs and our wants tuh yang paling penting gitu. Beda sama selfish, soalnya banyak yang mikir kalau misalnya kita selalu mengutamakan diri sendiri itu sebenarnya selfish, tapi bukan. Karena kalau misalnya selfish itu benar-benar nggak mikirin orang lain gitu. Kita selalu harus yang pertama. Tapi kalau self love, kita mau menjadi diri kita lebih baik biar kita bisa ngelayanin orang lain juga gitu. Betul. Ya. Terutama mungkin untuk self love sendiri ya, di beberapa mungkin teman-teman aku atau apa, mereka tuh kayak kurang percaya diri juga Kak tentang diri kita sendiri. Aduh, masih kurang ini, tapi mereka tidak mau meng-upgrade. Jadi kayak malah self love itu menerima aja. Tapi menurut Kak Samira sendiri, self love itu yang paling benar itu adalah mereka berusaha menerima atau berusaha untuk improve diri. Dua-duanya sebenarnya. Sebaiknya itu kita selalu harus ada growth mindset kan. Growth mindset is about self love juga. So kita menerima how we are today, tapi juga the vision of us tomorrow, how we wanna see tomorrow. Sebenarnya itu kalau misalnya insecure atau kurang self confidence itu, it's like a gap between who you wanna be and who you are today kan. Mungkin kita pengen idaman kita tuh gimana, tapi mungkin kita berasa kurang. Apa gapnya? Gapnya dari sekarang sampai visi kita tuh apa? And then that's where you wanna work on yourself. Dan self love ada di rumah, misalnya sebagai ibu itu self love di situ, di karir, sebagai a daughter, a best friend, you have your self love priorities kan. Tuh, ingat ya kata-kata Kak Samira. Jadi harus balance dua-duanya. Nggak boleh timpang ya Kak ya? Betul. Nah tapi Kak, kalau ngomongin soal self love sendiri untuk Kak Samira, kira-kira Kak Samira udah puas nggak sih dengan diri Kak Samira sendiri sekarang? Sebenarnya selalu harus kita bilang alhamdulillah. Kita harus bersyukur, ya kan? Kita selalu harus bersyukur dengan apa adanya sekarang. Kita jangan lihat selalu ke atas, tapi kita benar-benar lihat ke belakang juga. Kayak how was I 10 years ago? 10 tahun yang lalu sangat beda dengan Samira hari ini gitu. Banyak berkembang, banyak belajar. Tapi pasti 10 tahun ke depan ada visi yang baru juga kan. So bersyukur dengan keadaan pasti harus. We have to be gentle with ourselves. Kita harus bersyukur dengan effort yang kita mengalami juga, hardship yang kita udah overcome. Pasti banyak kan kalau misalnya kita mau menjadi orang yang paling sempurna buat diri kita sendiri dan buat keluarga. Tapi selain itu kita selalu harus kerja keras untuk be the best that we can be for our children, for our spouse, for our company, for our career gitu. Because people around us deserve that from us gitu. I see. And ada kata kunci juga adalah be gentle with yourself. Be gentle with yourself. Karena kadang-kadang tuh emang kita mungkin ngerasa we're not enough gitu. Kita mungkin 2023 kita ngelihat, aduh kenapa ya mungkin kita nggak dapet promosi atau mungkin nggak tambah upgrade apa. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang-kadang juga it's okay for us to just live and enjoy life. Nggak selalu harus hustling sampai kecapean gitu. Sometimes it's about you have 1 year of maju terus 1 year of relaxing. Kayak sejujurnya 2023 buat aku sendiri itu sangat relax karena I was pregnant, lagi hamil gede kan. 2023 itu benar-benar hibernasi di rumah. Benar-benar di rumah menikmati date nights di rumah sama suami, sama anak-anak. Mungkin my career itu prioritas kedua gitu. Mungkin 2023 for me was about hibernation, about rest gitu, about family. 2024 udah nih mau ngegas lagi, udah siap gitu. Tapi itu kan my priorities. So understanding your priorities, your vision, your goal, that is self-love. So balik lagi ke awareness, mengerti diri sendiri, mengerti keadaan di luar sana tuh sebenarnya mereka tuh butuh Samira yang versi apa? Mungkin versi 2 tuh udah kurang juga. Ya udah kita harus upgrade diri ke versi 3.0 gitu. Samira 3.0 keren ya. Iya kan? Tapi itu harus mengenal diri sendiri dan jangan sampai kita juga ngelihat ke tetangga kita karena journey masing-masing beda gitu. Yes. Itu mungkin yang menjadi sebuah faktor ya anak-anak muda zaman sekarang ya kan jadi sering drop. Karena kan rezeki kita tuh beda-beda guys. Beda-beda. Waktu
mungkin tampungan rezekinya kan beda-beda Iya. setiap manusia gitu kan. Iya. Jadi ya udah ngapain lihat kanan kiri, Iya. fokus ke depan kayak. Betul. Kesehatan itu rezeki. Betul. Itu Keluarga itu juga rezeki loh, Kak. Iya banget. Jangan dilihat dari harta Iya, aja. Betul. Waktu kita sebenarnya itu rezeki juga. Betul. Iya kan? Yang nggak bisa dibeli sih, Kak. Iya. Waktu nggak bisa dibeli. Nggak Benar. bisa. Iya. Wow, dan gak bisa dibalikin ya. Tapi yang aku dapat poinnya dari Kak Samira soal tadi itu adalah pertama kali adalah kenali diri kamu dulu. Yes, kenali diri. Itu paling penting. Karena kalau kamu nggak mengenali diri kamu sendiri, cuma mengenali apa dari kata orang. Kan Iya. sering kayak gitu ya. Iya, betul. Ada orang yang terlalu ngedengerin apa kata orang, ih gue kok kayaknya gini ya. Jadi Iya, dia iya. mungkin berekspektasi Betul. ataupun mungkin negative thinking Iya, jadinya iya, kan. betul. Tapi kalau kalian bisa mengenali diri kalian sendiri dari mindset kalian atau dari Iya. sudut pandang kalian sendiri, itu lebih better kayak. Betul. Visi yang kalian tuh mau buat diri sendiri itu apa? Dari visi dapatlah your values. Your values. Oke. Valuesnya akan beda-beda setiap orang. Dan juga dari values definisi sukses, definisi happiness itu akan beda-beda setiap orang. So Bo, you might think happiness tuh sebenarnya 1, 2, 3. Tapi itu sebenarnya bukan happinessnya aku gitu. Ya, beda ya, ya. banget. Beda-beda. Iya. Betul. Nah balik lagi ke self love. Kita harus mengenali itu visi kita buat menjalani caranya mencapai self love itu. Tuh udah dikasih tahu rumusannya nih sama Kak Samira ya. Yang penting jadi self love itu memang mungkin cuma 2 kata yang simple gitu. Tapi untuk dilakuinnya dan untuk mendapatkan arti dari self love tersebut untuk diri kalian tuh agak butuh perjalanan ya. Joni. Gak bisa instan Kak ya. Oh sama sekali tidak bisa Nah instan. untuk dari pengalaman Kak Samira pernah muda dong. Sekarang masih muda Oh dong. iya masih muda, Aduh. maksudnya ini kan masih muda banget ya kan. Oke. Mungkin masih remaja. Oke, masih bayi. Masih baik. Ya kan mungkin di kala remaja ataupun Iya, iya. mungkin di quarter crisis life Iya, iya. awal-awal. Oke. Ada pengalaman gak tuh Kak menemukan jati Iya. dirinya tuh berapa Iya. lama? Mungkin yang pertama adalah waktu pindah balik ke Indonesia. So just a little bit about my background. Yes. Saya tuh sebenarnya grew up di Amerika. Makanya mungkin kalau pakai bahasa pasti agak campur-campur ya. Udah aku bagus kok, bahasa Indonesianya aku ngerti loh. Oke. Ya. 25 tahun di Amerika, terus baru balik ke sini 2014. Jadinya tahun ini tuh udah 10 tahun. Alhamdulillah Oke. 10 tahun udah menjalani balik lagi ke negara Indonesia yang sangat indah ini. Balik lagi nggak punya teman, nggak punya network, nggak punya siapa-siapa sebenarnya kecuali my family. My family kan emang di sini. So there was a huge culture shock. Culture shocknya bener-bener gitu. Apa tuh? Ya The mungkin biggest. apa ya, mungkin dari bahasanya, Oh, kayak bahasa itu, terus dengan pertemanan. Jadinya benar-benar dari awal itu networking, benar-benar kerja keras buat gimana ya caranya untuk kita bangun suatu legacy lah baru di sini gitu. Ya that's knowing myself, knowing that I can go anywhere and survive gitu. Terus mungkin juga mengenali diri dari perjalanan entrepreneurship. Waktu balik ke sini bikin keputusan bahwa oke, mau terjun di dunia digital, bikin suatu fashion startup gitu. Ya itu aduh banyak banget ceritanya ya. Setiap hari ditolak gitu dari investment, dari customer, dari market, semua juga pertanyakan kenapa mau bikin startup ini, belum ada gitu. Ya kita jalanin aja, tapi ya itu pasti juga insecuritiesnya bertumbuh gitu. Apakah saya siap untuk menjadi entrepreneur? Mungkin I don't have it in me gitu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu yang setiap hari aku bertanya sendiri gitu. Ya. Wow, itu loh perjalanannya loh ya, nggak gampang juga ya kayak Iya. apalagi dengan sebuah culture yang baru, bahasa baru juga, dan pastinya cita-cita yang luar biasa Kak sebagai entrepreneur ya kan. Yes, Itu luar cita-cita lumayan tinggi ya. But I think challenges ya ada 3, ada ours within ourselves, the external market, dan juga kayak what people see of us juga gitu kan. Tapi yang paling susah atau yang paling challenging itu sebenarnya our mindset and diri kita sendiri sih. Prinsip ya Kak. Ya. Boleh nanya nggak? Walaupun ini agak menyimpang jauh nih, Iya, nggak iya. jauh sih, masih self improvement. Iya, self Ya improvement. kan, pasti ada yang Kakak tekuni juga dan dalami dan pegang prinsip untuk mencapai titik Kakak sekarang. Mungkin kalau aku prinsipnya beda sekarang. Oke. Kalau aku menjalani hidup mungkin yang aku dapat prinsipnya adalah kedamaian batin.
Oke. It's all about grateful, bersyukur Iya. apapun yang terjadi setiap harinya. Mungkin itu yang aku pegang. Nah, Iya. kalau untuk di posisi Kak Samira nih, dari dulu pas masih self love pertama Iya. kali sampai sekarang, ada nggak prinsip yang bisa di-share? Mungkin gini, dulu how I was and how I am now. Dulu tuh I work very very hard. Bener-bener kerja kerasnya yang banget-bangetan sampai kadang-kadang lupa keluarga, lupa Oke. prinsip values kita gitu. Tidak work life balance banget. Tidak work life balance, nggak ada lah namanya work life balance. Itu Sabtu Minggu tuh Kerja. ya kerja setengah hari gitu. Bener-bener jarang juga ketemu anak-anak. Karena bener-bener ngerasain bahwa semua tanggung jawab tuh di saya semua gitu. Tapi lama-lama kita juga harus let go. Kita harus percaya bahwa hidup itu kayak perjalanan yang jauh banget. Tapi kalau misalnya semua di put on our shoulders, itu terlalu berat sebenarnya. Oke. It's too heavy for us. Ada waktunya, ada titiknya kita juga harus let go. Dan kalau misalnya sesuatu goal nggak tercapai, itu biasanya ada secretnya, ada rahasianya gitu. Mungkin akan ada yang lebih buat kita. So kita harus sabar juga ya dengan perjalanan itu. Jangan maksa harus. Tapi kita harus sabar, kita harus menunggu, kita harus bersyukur, dan tapi menerima apa kejadian yang terbaik buat kita. Biarkan nanti Tuhan berkata apa, let's see aja. Iya. Gitu. Yang penting kita udah do the best gitu. Luar biasa banget ya sharing-sharingnya sama Kak Samira. Nah, pertanyaan aku selanjutnya nih, kan katanya nih tadi 2023 tadi udah lebih ke arah rest ya kan, hibernasi yang panjang dan bertemu malaikat kecil. Tapi di 2024 nih, wah, it's time for rush. Working. Mengejar yang tertinggal. Hustle. Nah, kira-kira nih di 2024 ini nih, ada gak sih mungkin kayak list-list tertentu yang memang menjadi target dari Kak Samira sendiri? Ada dong. Boleh di-share ya? Jadinya setiap tahun 2024 dan 2023, 2022 itu pasti in the beginning of the year I have New Year's resolutions gitu kan. My goal for the next 12 months, 12 bulan ke depan ini sebenarnya targetnya apa buat diri sendiri. Pastinya 2024 itu ada beberapa goal. Yang pertama, aku list aja ya. Boleh. Gak apa-apa ya. Aku list. Ada 5 ini section. Finance, family, personal, ada juga health and wellness gitu. Kalau finance sebenarnya pengen ada nambahin kan, dan yang kedua savings juga. Jadinya ada kayak nominal yang by December tuh pengennya savings sudah berapa gitu. Terus yang kedua health. Pastinya kan baru melahirkan, jadinya I didn't really work out, mau work out lebih. Nah kemarin tuh aku sempet ikut marathon, pelari lah. So I ran, tapi itu benar-benar tertinggal. Jadinya tahun ini mau lari lagi, mau healthy lagi, mau semangat, bugar lagi lah. For family, mau quality time dengan keluarga, mau date night sama suami, mau lebih perhatian sama orang tua gitu. Itu goal. And then for personal, I want to invest in my education for myself, skill set gitu. Mau belajar sesuatu yang baru. Iya. Terus I think itu mungkin cukup ya. Itu banyak loh. Iya itu banyak loh. Itu banyak loh. Tapi kan itu goal betul, besar kan. Goal besar. Misalnya let's take like one example kayak finance gitu. Mau savings itu harus ada caranya juga gitu. Iya, harus ada caranya kayak oke, kalau misalnya mau dikumpulkan berapa ratus juta at the end of the year gitu. Oke, itu dibagi dalam 12 bulan, per bulannya harus berapa? Dalam 1 bulan per minggu, what does it mean per minggu, per day gitu. So itu lebih terstruktur sampai benar-benar detail. Karena kalau misalnya satu goal itu it can be very intimidating, kayak lumayan takut juga kita nggak bisa mencapai gitu. Tapi kalau satu goal dibagi menjadi kayak step-step yang lebih teratur, lebih kecil, itu lebih bisa ditelan lah gitu, lebih bisa diterima. Betul. Iya. Kenapa ya kalau misalnya kita ngomongin ke professional atau career itu kita sangat structured dan expectation untuk kita perform, accountability dan ownership sangat tinggi. Tapi kalau misalnya buat diri sendiri, buat self improvement, kadang-kadang kita tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa deh gitu, besok bisa. Enggak, kita jangan kayak gitu.
our biggest investment is ourselves. That's the best way you can show love to yourself. Being accountable and having ownership with your improvement. Jadinya benar-benar kita harus tanggung jawab dengan memperbaiki diri kita gitu. Kalau misalnya kita nggak tanggung jawab, siapa lagi gitu kan? Wow. Itu isi semua sih, daging semua tuh. Tapi satu sih Kak, yang agak susah ya menurut aku ya, untuk mungkin ya aku nggak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman, termasuk mungkin aku sendiri, itu adalah komitmen. Kita nulis resolusi nulis aja. Iya. Tapi yang namanya udah jadi list, oh ya udah ya, yang tadi Kakak bilang, oke lah nggak apa-apa deh nanti aja deh. Oh diet, oh besok aja deh, gitu kan. Banyak yang kayak gitu ya, yang terjadi di tren-tren anak muda zaman sekarang. Tapi ya aku yakin sih nggak semuanya gitu. Tapi ada yang kayak gitu. Aku pengen nanya nih Kak, gimana sih Kak caranya kita untuk memulai bisa berkomit dengan diri sendiri yang tadinya mungkin agak sedikit kendor ya komitmennya ya, terus bisa jadi komit dan akhirnya mengisi checklist dari list-list resolusi tadi. Gimana Kak? So tips yang aku sendiri ambil ya adalah targetnya jangan terlalu tinggi-tinggi deh. Oh, rendah dulu gitu. Karena kita akan melatih untuk dapat fulfillment dari mencapai goal itu. Misalnya gini, kan mau balik lari ya. Dulu tuh setiap pagi bisa kayak 10K sampai 15K setiap pagi. Tapi pastinya kalau misalnya balik ke GBK hari ini mungkin nggak mungkin bisa lah mencapai 10K. Tapi kita targetkan ya udah 2K dulu deh, dan 2K itu 1K-nya jalan, 1K-nya coba jogging. Kalau misalnya minggu ini loyal dengan komitmen itu, minggu depan udah bisa dinaikin sedikit. Jadinya benar-benar pelan-pelan gitu. Because I feel like if you make incremental changes, itu compounding sebenarnya gitu. Okay. Yeah. So to make it simple, start easy, start slow, and be gentle with yourself. Start easy, slow. Mulai dari terkecil tapi pasti ya. Iya. Rutin. Betul. Jangan ya besok deh. Ya itu nggak akan, lama-lama nggak akan upgrade ya. Dari yang oke deh setengah K dulu gitu kan. Dari setengah K 0K lama-lama ya. Iya. Oke. Tadi itu emang sebuah pelajaran lah buat mungkin teman-teman juga yang mungkin ya resolusinya dilupain tiba-tiba. Oh iya ya, gue punya resolusi ini ya di 2024 ya, tapi kok nggak dikerjain ya. Jangan sampai menyesal di akhir tahun ya buat teman-teman semua nih. Tapi dari semuanya nih, apalagi tadi aku udah denger goalsnya dari Kak Samira, kok kayaknya bisa banget yang namanya nih membalancekan semuanya. 5 itu besar banget, susah loh Kak, ya kan? So gimana nih tipsnya atau cara mungkin Kak Samira sendiri untuk membalancekan antara mungkin karir dan juga keluarga dan mungkin kesenangan pribadi gitu loh Kak? Ya, kita balik lagi dengan artinya happiness buat setiap orang. For me, my happiness, kesenangan sendiri itu productivity. So kalau misalnya to create, to be productive, that's my happiness. Bukan kayak having a lazy day, nonton Netflix. Tapi kan I'm not judging those that like to do it. Kalau misalnya you guys wanna be relaxed, be on the beach gitu, that's your decision. For me, I feel like being productive is where I find happiness gitu. Jadinya dengan ada goal-goal itu, it's like happiness for me. Karena it's kepuasan tersendiri, dan juga kita harus nyari kepuasan itu yang benefit kita sendiri gitu. Oke. Kalau bisa yang membenefitkan kan ya. Iya, fulfill ourselves, our hobby gitu. Yes, our hobby. Betul. Balik lagi ya ke arah self love dulu, temukan diri sendiri. Yes. Betul. Tapi nih Kak, kalau kita lihat ya, mungkin ini fenomena yang berada di anak muda zaman sekarang lah ya. Yaitu yang aku bilang tadi adalah mental health. Dikit-dikit mental health. No, tapi mental health tuh it's real. It's real and it's penting banget, apalagi sekarang dengan social media. Betul. Apalagi ya semuanya kita banyak banget informasi dari manapun kayak kok insecure dan lain-lain gitu kan. Tapi kadang-kadang mental health ini nih menjadi sebuah alasan buat anak-anak muda ataupun mungkin ya yang sudah berjalan umurnya untuk lebih kayak dikit-dikit self reward. Sebenarnya self reward sepenting apa sih Kak untuk memang menjaga produktivitas kita? Oke. Self reward untuk menjaga, that's a good question. Yeah, self reward.
self reward tuh kayak gimana definisinya? Mungkin nih Kak, aku udah kerja nih seminggu ini nih, gitu kan, aduh capek banget ya. Oke deh, aku mungkin suka banget sama, ya kan setiap orang beda-beda ya Iya. happiness-nya ya. Aku suka banget makan apa, yang menurut aku itu cheating day. Oke. Yaudah aku cheating day deh, yang penting hari ini, terus fun lagi. Ada juga orang kayak baru kerja capek banget, wah nih habis project ini nih boleh deh jalan-jalan Oke. ke puncak. Something kayak gitu, self reward yang ngebuat kayak, oke ini hadiah buat diri gue sendiri, makasih ya udah kerja. Oke. Sebenarnya I think that's super important. Itu sangat penting sebenarnya ya, self reward. Tapi bukannya harus like it doesn't have to be against what you're going for gitu. So kadang-kadang tuh kita kalau misalnya jalanin hidup tanpa acknowledgement, tanpa validasi, we don't really give ourselves credit for all the hard work we did gitu kan. So makanya sebenarnya penting banget buat ada milestones yang kita kasih acknowledgement dan self reward itu. Tapi ya bentuk self reward itu harus juga mendukung goal dan juga harus align dengan values kita gitu. Ya. Jadi harus jangan terlalu dikit-dikit self reward. Iya, Dikit-dikit misalnya gini, self-reward gitu ya. sebenarnya nggak apa-apa. Kayak misalnya kalau kita udah like for me, if I have run 10K gitu, Oke. mencapai 10K, ya udah deh mau beli sepatu baru gitu. Tapi kan sepatu itu mendukung juga goalnya gitu, Iya. Bukannya kayak hari ini mau makan McDonald's seharian gitu, bukan kayak gitu. Jadi menghancurkan dari Iya, 10K itu kan. iya. I see. I think it's better like that. But Betul. lebih penting acknowledgement-nya itu daripada sebenarnya tangible hadiah itu. Acknowledgement dari diri kita sendiri atau kita posting di social media atau apa atau dari teman-teman kita. We have to celebrate ourselves. Kita benar-benar harus balik lagi dengan congratulate ourselves our hard work. Jadi guys, self reward itu boleh banget gitu kan ya. Tapi jangan capek sedikit, stres sedikit, liburan ke Bali gitu kan ya. Seminggu sekali jadinya ke Bali mulu kan. Iya. Jadi harus diatur, bener kata Kak Samira, yaitu yang kalau bisa self rewardnya itu memang mengimprove diri kalian, yang mengacknowledge juga gitu loh. Iya. That's the thing, bener juga sih ya. Iya. Itu baru kayak lebih oke gitu ya, lebih efektif. Iya. Kita harus ngerti sebenarnya self reward tuh buat apa? Apakah itu buat acknowledgement atau kita buat distraction? Atau enggak untuk ego doang. Iya. Ayo ngaku. Iya kan? Iya, Kalau iya. misalnya buat acknowledgement apa you deserve it gitu. Yes. Oke, menarik ya. Ini kita ngobrol tentang banyak banget self improvement sama Kak Samira. Tapi nih Kak, sebelum kita menutup part kali ini, aku pengen tanya satu pertanyaan terakhir. Nggak terakhir banget sih, masih panjang. Tapi untuk segmen kali ini, untuk tahun 2024, Yes. ada nggak mungkin kayak pesan yang penting banget ataupun mungkin tips untuk dilalui nih sama teman-teman semua? Tips untuk 2024. Yes. Mungkin yang pertama adalah invest in yourself. Oke. Invest in yourself. Apakah itu investing in your career and networking, getting more time for yourself, learning something new, having a new hobby. Invest in yourself, karena kalau misalnya you invest in yourself, benar-benar terasa lebih fulfilled juga gitu. And I feel like an investment in education, you always have it with you, selalu ada dengan dirinya sendiri. So 2024, look how you can improve yourself, whatever it means. Mantap sekali, luar biasa ya. Jadi jangan lupa untuk invest diri kamu ya, jangan invest yang lain gitu. Yang invest yang lain boleh dong pastinya kan. Pastinya, tapi jangan lupa untuk diri kita sendiri juga dengan menambah ilmu baru dan lain-lain. Iya, pasti. Luar biasa dari Kak Samira. Oke, so kalau kayak gitu nih, aku pengen ngasih tahu info penting buat para teman-teman semua. Nikmati berbagai konten menarik seperti berita terkini, video reels yang menghibur, dan untuk pengalaman menonton yang tak terlupakan, nonton Syuka TV. Nah, setiap hari Senin rasakan keceriaan program Thanks God It's Monday di Syuka TV. Ada flash sale yang buat hari Senin kamu tuh lebih bersemangat. Dan nikmati promo-promo menarik lainnya di fitur Syuka Living by Mandiri. Ada kabar baik lainnya juga nih buat semuanya. Tanggal 18 Januari ini kamu bisa PO Samsung rilisan terbaru di Syuka. Menarik banget kan nih? Dan hanya di Living Syuka, our one-stop lifestyle platform yang benar-benar super apps dan super lengkap. Woo! Oke, kita balik lagi sama Kak Samira. Wah, gara-gara super lengkap aku jadi Kak Samira nih tadi nih. Oke, Kak Samira nih. Ini jadi pertanyaan nih bisa dibilang ya. Kenapa ya? Kayaknya
keluarga Shihab nih tuh kayaknya semuanya jadi orang gitu Kak. Ada jadi public figure ya kan, terus jadi orang penting. Wah pokoknya macam-macam lah, pokoknya orang besar semua. Itu tuh kalau keponya ya, tuh kalau kumpul tuh ngomongin apa Kak kira-kira ya kan? Yang diomongin ya, sebenarnya kita tuh